Itu kalau mau nembak jarak jauh, setahu saya abah guru sekumpul kan sukanya nembak juga, berburu ya. Itu kalau nembak pakai mata ini sulit, maka perlu kita mata kecil di bawah tuh ya. Apa namanya? Teropong. Ya benar namanya. Pakai itu. Salah gerak dikit sedikit target tidak terlihat. Benar gak? Nah, yang belum belajar nembak lah ya. Ru'yatul anbiya wal malaikati wal arwahi yata'allaq bil kashf. Nah, ini kata kunci. Melihat, bertemu dengan para nabi, para malaikat dan ruh-ruh yang sudah wafat. Itu urusannya bukan urusan pandang ini, mata ini. Coba yang belakang tembok kelihatan nggak? Pakai mata. Gak kelihatan. Apalagi kubur sudah ditembok. Kalau pakai mata ini gak kelihatan. Kalau pakai mata ini, saya mau tanya, saat tidur mimpi ketemu orang, kalau laki-laki ketemu perempuan cantik, kalau perempuan ketemu laki-laki yang gagah, nafsu gak? Nafsu. Lihat pakai mata apa? Bukan mata ini yang memandang, berarti ada mata yang lain. Jadi sebenarnya ini bukan yang memandang, dia itu cuma alat penangkap sinyal. Yang permanen itu ada di dalam, disebut basor. Basor berkaitan dengan alam nyata, sedangkan basiroh berkaitan dengan alam yang tidak nyata. Alam malak, alam syahadah, sedangkan basiroh berkaitan dengan alam yang lebih tinggi lagi, disebut malakut, jabarut dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini kan ada Pak Tentara, ada Pak Polisi, tadi Pak Riza nemenin kita alhamdulillah di Hadrat Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syukran ya, terima kasih dan tim ya. Kalau kita jauh mau lihat musuh atau lihat target pakai mata telanjang nggak bisa, terus kita pakai apa? Teleskop atau teropong. Teropong itulah yang disebut thariqah. Cuma teropong ada teknik memakainya. Itulah yang disebut haqiqah. Kita coba caranya makai. Itu kalau mau nembak jarak jauh, setahu saya abah guru sekumpul kan sukanya nembak juga, berburu ya. Itu kalau nembak pakai mata ini sulit, maka perlu kita mata kecil di bawah tuh ya. Apa namanya? Teropong. Ya benar namanya. Pakai itu. Salah gerak dikit sedikit target tidak terlihat. Benar gak? Nah, yang belum belajar nembak lah ya. Seperti itulah bab hakikat. Salah teknik sedikit tersesat langsung. Maka wajib punya syekh penjamin supaya tidak sesat. Ketika sudah pas target, terlihatlah apa yang akan ditembak. Yang dipandang itu namanya musyahadah. Tinggal di zoom. Kata Rasulullah, doa mukhul ibadah. Kata para ulama, az-zikr silahus saliqin, silahul abidin. Zikir itu, kata para ulama memahami hadis Nabi, zikir itu adalah senjata orang beriman. Maka kalaupun hebat ma'rifatnya, hebat atau hakikatnya, canggih alatnya, tapi kalau tidak mau berlatih zikir, tidak akan pernah mencapai targetnya. Maka peluru itulah yang ditarget dengan zikir. Allah, Allah, Allah. Kita tadi bicara target di luar. Kata Rasulullah, inna a'daika, inna a'daika. Musuh terberatmu bukan yang di luar itu.
tapi target yang di dalammu ini. Itulah sebabnya semua mursyid mengajarkan kalau zikir mulai dari kolbu, baru dibawakan ke tubuh. Tapi kolbu itu di belakangnya ada lagi, ada fuad. Kalau orang memandang dengan khayal akalnya disebut halu. Wah, itu beliau ngerti itu. Kita diberikan oleh Allah SWT kaidah-kaidahnya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kalau memandang dengan akal ini bisa salah. Memandang dengan otak ini namanya angan-angan. Maka banyaklah orang gila belajar ilmu hakikat sendiri. Dia kira dia ketemu ruh ini enggak ada penjaminnya. Harus ada penjaminnya, minimal silsilah thariqah. Maka kalau ada orang bermimpi ketemu Rasulullah, itu sudah sumber jaminan. Man ra'ani faqad ra'al haq. Yang melihatku betul-betul melihat akan aku. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Gak mungkin halu. Tapi ada sekarang orang katanya bersanad, katanya berthariqat, hizib-hiziban tiap hari, tapi tidak percaya dengan pertemuan ini. Karena dia tidak pernah merasakan, maka dia hukumi orang dengan perasaan dia. Loh, dia belajar thariqat apa sebenarnya itu? Ya. Nggak usah jauh-jauh thariqat yang muda, thariqat Idrisiyah, Ahmadiyah. Ini berkembang banyak di Malaysia dan Singapura. Dia seorang muhaddis. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi itu ada salawat azimiyah, dan di belakangnya Allahumma ijma' baini wa bainahu. Ya Allah, kumpulkan antara aku dan Rasulullah, baik dalam keadaan tidur ataupun yaqazah, keadaan jaga. Begitu juga ada dalam salawat masyishiyah. Ya Allah, kumpulkan aku dan dia, baik dalam keadaan tidur ataupun jaga. Ada semua. Oh, itu ulama dulu wali. Sekarang nggak ada yang wali. Ulama dulu mungkin, sekarang nggak mungkin. Kita tanya balik. Ulama dulu itu manusia biasa nggak? Syekh Abdul Qadir Jalani manusia nggak? Apa nabi? Manusia nabi apa manusia biasa? Imam Bahuddin Shah Naqsyaband itu nabi atau wali? Nabi atau wali? Syekh Muhammad Salman Al-Madani itu nabi nggak? Bukan. Manusia dia. Imam Ghazali sama. Sidi Ahmad Tijani manusia juga, bukan nabi. Mana kaedahnya di Quran dan Sunnah? Kalau mereka boleh, zaman mereka bisa, zaman sekarang enggak, mana dalilnya? Oh, ente belum 40. Ada enggak kaedahnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Man ra'ani wa huwa ibnu arba'ina sanah. Siapa yang melihat aku dan umurnya 40 tahun, faqad ra'ani. Ada enggak hadisnya? Ada enggak, guru? Enggak ada, beliau ahli hadis. Enggak ada. Enggak ada kalimat begitu. Dan itu bahayanya sama dengan kalam ahlu kitab ketika mereka percaya dengan Nabi Musa tapi tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Ini jawaban daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Nah, saya kembali. Jadi memandang Nabi, memandang malaikat, memandang arwah-arwah para aulia, itu bukan dengan mata ini, tapi bil kasyaf, dengan kasyaf. Apa arti kasyaf? Ketika mata batin Allah singkapkan. Siapa yang menyingkapkan? Allah. Penjaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak dijamin Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kasyafnya disebut kasyaf syaitani. Apa penciran kasyaf setan? Setiap kali kasyaf dia merendahkan orang lain. Setiap kali kasyaf dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini sudahlah enggak kasyaf, sudahlah enggak kasyaf setan, sudah enggak kasyaf robbani, enggak tahu dia kasyaf apa dia.
Ya, kasyaf diri-dirinya aja, nggak percaya semuanya. Tidak bisa membedakan mana yang halu dengan mana yang kasyaf hakiki. Pernah mimpi dikejar ular? Ya, lari nggak? Lari. Mimpi dikejar anjing? Lari. Itu mimpi loh, kenapa lari? Dijawab oleh Imam Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah. Orang itu ketika mimpi, dia pindah alam. Yang dia lihat di alam itu nyata, tapi oleh orang yang di alam ini tidak nyata. Tapi bagi orang yang di alam itu melihat kita, kita juga dianggap tidak nyata. Makanya Quran turun, Quran dari Lauh Mahfuz, bahasa Lauh Mahfuz. Apa kata Quran? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu, ini bahasa sana. Dunia itu main-main. Kamu jangan serius-serius amat. Harusnya kita kalau ke dunia terhibur, bukan stres. Tadi saya senang sekali Tuan Guru Jaro mensyarah tentang Rabi'ah al-Aslami. Ini sahabat kelas A. Datang ke Rasulullah bukan masalah lapar, bukan masalah pengen kaya, bukan masalah mau buka tambang baru, bukan masalah mau naik jabatan, enggak. Bukan masalah bisnis. Datang ke Rasulullah minta ingin bersamanya dunia akhirat. Itu baru sahabat level A. Itu baru disebut banir ruh, orang yang ruhnya hidup. Kalau enggak namanya orang-orangan. Maka di Quran disebut orang-orangan tuh ulaika kal an'am. Itu bahasa Quran. Masih mending saya sebut orang-orangan. Kalau di Quran bahasanya lebih kasar. Mereka itu sama dengan ngeri, binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih gak bermanfaat. Jangan mau jadi orang-orangan, ya. Maka jalannya cuma satu, al-bab al-Muhammadi, pintu Sayyidina Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu. Di kota ada gedung, ada toko, ada perumahan, ada semua fasilitas. Itu fasilitas ruh. Wa aliyun babuha, pintunya Sayyidina Ali. Hadis ini mutawatir, disepakati ulama ahlu sunnah. Maka hampir semua thariqah sufi bermula dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Guru saya Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari kalau nyebut Sayyidina Ali lebih senang menyebut alaihis salam. Tadi juga Tuan Guru Kushairi, beliau bertemu dengan Sidi Abdullah Al-Ghumari. Sidi Abdullah Al-Ghumari itu punya murid beberapa. Saya ketemu, saya sembunyikan saja namanya. Kalau nyebut nama Sayyidina Ali lebih senang menyebut alaihis salam, alaihis salam. Kata alaihis salam, ya. Ini dalil boleh mengucap alaihis salam kepada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu nggak perlu kita jadi Rafidah, cukup kita ahlus sunnah. Tapi ada orang salah faham, kata beliau. Wa hadza laisa bighardil asli. Bertemu ruh para nabi, ruh para malaikat, ruh para wali bukanlah tujuan yang sebenarnya. Ini cuma hamishi, itu cuma pinggiran, faidah. Tujuan utamanya sebenarnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika benar kamu cinta kepada Allah, kalau cinta kepada Allah mesti bersama Allah. Karena kita tidak pernah bertemu Allah. Yang pernah bertemu Allah cuma zat Sayyidina Nabi SAW, Rasulullah. Maka pintu menuju Allah hanya pintu Rasulullah SAW. Fattabi'uni, ikutlah aku. Kita tidak bertemu secara fisik dengan Rasulullah SAW.
Maka kita berguru kepada orang yang fisiknya ketemu dengan Rasulullah. Ternyata guru kita nggak ketemu juga, dia punya guru, punya guru, punya guru. Disebut ini silsilah. Ini namanya silsilah riwayah. Riwayah apa? Nafs an nafs, fulan an fulan, jiwa dari jiwa. Karena secara fisik jasad baginda Nabi sudah wafat, secara fisik, tapi bumi tidak berani menyentuh, merusak tubuhnya, apalagi ruhnya. Saya mau tanya, ruh Nabi wafat nggak? Jika secara fisik tidak bisa mengambil ilmu, ruh masih bisa nggak mengambil ilmu? Masih bisa. Makanya di bab setelah ini ditulis Al-Kalam bil Arwah. Judul aja udah seneng saya udah. Berkalam-kalam dengan ruh. Dalilnya ada nggak? Apa nih buat-buatannya Tuan Guru Jarwo aja ini ya. Kitabnya kan ngeri nih, warnanya udah sebegini ya. Tebel ya. Dalil paling gampangnya mau? Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra beliau menjadi imam. Makmumnya siapa? Siapa makmumnya? Para anbiya. Status mereka berjasad atau berruh? Boleh dua-duanya, terserah antum ya. Nabi Isa turun, Nabi Musa sudah wafat. Ketika beliau naik dengan buruk, kata beliau, Ra'aitu Musa yusalli, bukan ala, fi, yusalli fi qabri. Hadis Sahih Bukhari. Aku melihat, mengintip Nabi Musa. Kan bahasanya begitu. Aku intip Nabi Musa. Ngapain Nabi Musa di alam kuburnya? Yusalli fi qabri. Dia salat di dalam kuburnya. Di dalam kubur, salat masih cari pahala. Maka salat di dalam kubur taqarruban ila rabbil arbab, hanya taqarrub kepada Allah sang pemilik arwah. Nggak cari pahala lagi, nggak cari makom-makom duniawi lagi, dia cuma cari makom indiyah, kedekatan. Para nabi itu semua dulu berdoa, ya Rabb, tolong jadikan kami nabi akhir zaman. Ada 12 riwayat, sering saya bahas ini. 12 nabi yang riwayatnya ada dalam teks hadis berdoa menjadi nabi akhir zaman, tapi Allah katakan tidak, wahai nabi. Khususnya Nabiullah Musa, sudah ada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa? Baik, jika begitu ya Rabb, jadikan aku umatnya sallallahu alaihi wasallam. Diterimalah doa semua para nabi ini, maka dibuktikanlah beliau jadi imam, makmumnya semua arwah. Itulah sahnya semua ruh para anbiya, disebut al-ummah al-Muhammadiyah. Maka umat al-Muhammadiyah ada yang qabla bi'satih, ada yang ba'da bi'satih, ada yang sebelum beliau diutus, ada yang setelah beliau diutus. Itu dia.